Perkenalkan, nama saya Bina Ramadan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa itu BLBI. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau disingkat BLBI adalah skema bantuan pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas. BLBI ini sendiri keluar karena terjadinya masalah krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Apakah pemberian BLBI pada saat itu efektif? Kita akan mengetahuinya melalui data-data sebagai berikut. Pada tahun 1997, Bank Indonesia memberikan dana sebesar 23 triliun rupiah pada BLBI yang pertama. Lalu, pada tahun 1998, Bank Indonesia memberikan dana sebesar 147,7 triliun rupiah pada BLBI yang kedua. Namun, pada tahun 1999, BPK menemukan kejanggalan dalam penggunaan dana BLBI tersebut. Lalu ada data selanjutnya, yaitu berapa besar penyimpangan dan kerugian negara akibat kasus BLBI ini. Bisa kita lihat, dana BLBI sebesar 147,7 triliun rupiah. Lalu ada penyimpangan sebesar 54,5 triliun rupiah. Lalu dari kasus BLBI ini merugikan negara sebesar 138,4 triliun rupiah. Tetapi dikutip dari Kompas TV, kerugian negara atas terjadinya kasus BLBI ini sesuai dengan hitungan berdasarkan cicilan, pengembalian hutang, bunga, dan obligasi per tahun adalah sebesar 2.000 triliun rupiah. Dari data tadi pasti kalian bertanya, kemana semua uang itu pergi? Berikut adalah data tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus BLBI ini. Melalui data tadi, dapat kita simpulkan bahwa pemberian dana BLBI pada saat itu adalah tidak efektif. Kenapa demikian? Karena penyaluran dana BLBI tersebut banyak disimpangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun tolak memberikan statement terhadap BLBI yang kembali diusut oleh KPK. Beliau mengatakan akan memberikan statement tentang kasus BLBI ini pada waktu yang tepat. Lalu, sampai saat ini masyarakat masih menunggu kasus tersebut tuntas. Karena sempat buntu ditangani oleh Kejaksaan Agung, maka masyarakat sangat berharap terhadap kinerja KPK bisa menuntaskan permasalahan kasus BLBI ini. Tetapi, sayangnya, kasus ini terdapat kadaluarsanya, yaitu hingga tahun 2022. Disebutkan jika belum terselesaikan, maka kasus tersebut akan ditutup. Untuk pertanyaan terakhir, apabila saya mempunyai hak untuk melakukan keputusan apabila kejadian serupa terjadi kembali, apa yang akan saya putuskan? Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya akan memunculkan sebuah fakta bahwa pada beberapa hari kebelakang, dunia sedang diguncangkan oleh sebuah makhluk yang sangat mematikan yang kita sebut dengan virus corona atau COVID-19. Kita tidak akan terlalu jauh membahas virus tersebut, tetapi dampak dari kasus tersebut.
Seperti yang kita ketahui, akibat dari virus tersebut bisa dikatakan bahwa sangat berdampak terhadap dunia, bahkan berdampak terhadap nilai tukar mata uang. Hingga hari ini, nilai tukar dolar ke rupiah mencapai 1 dolar sama dengan 15.770. Seperti yang sudah disarankan oleh beberapa tokoh yang menangani kasus naiknya nilai rupiah ini, termasuk oleh presiden kita sendiri, apabila terjadi kasus yang lebih parah dari ini, bahkan mungkin hal yang tidak kita inginkan terjadi lebih parah dari krisis moneter tahun 1998, maka saya akan menghimbau masyarakat terlebih dahulu untuk harus tetap tenang dan jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang akan mengakibatkan dampak yang lebih parah dari ini. Jangan sampai masyarakat melakukan tindakan spekulasi gila-gilaan seperti panic buying dan panic selling agar nilai tukar rupiah tidak semakin merosot. Lalu, apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti krisis moneter tahun 1998, maka saya akan tetap melakukan atau memerintahkan Bank Indonesia untuk melakukan BLBI kembali, tetapi dengan syarat BLBI harus lebih ketat dalam penyaluran dananya, supaya tidak terjadi hal serupa seperti pada tahun 1998. Mengapa demikian? Karena bagi saya sebetulnya bukan kebijakannya lah yang salah. Akan tetapi orang-orang yang menerima dana dan menyalurkan dananya tersebutlah yang salah. Maka dari itu, jika saya mendapatkan hak untuk memutuskan apabila kejadian krisis moneter itu terjadi kembali, maka saya akan memutuskan hal demikian. Melakukan perbaikan terhadap BLBI itu sendiri daripada menjalankan suatu kebijakan yang baru tapi tidak tahu apa risikonya. Jadi saya lebih memilih untuk menggunakan BLBI kembali karena saya akan lebih mendapat pengalaman supaya kesalahan BLBI yang lalu tidak terjadi kembali dan masalahnya bisa selesai ditangani. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai berjumpa di lain hari untuk membahas hal-hal yang lain.